Selamat siang pemirsa, kami mengemas informasi terkini tentang pembunuhan Vina di Cirebon. Yang pertama ada Polda Jawa Barat yang membenarkan adanya pencabutan keterangan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP 8 terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon pada Jumat 17 Mei. Salah satu keterangan yang dicabut adalah soal keberadaan 3 pelaku yang saat ini masih buron. Menurut Direskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, pencabutan BAP tersebut dilakukan para pelaku saat berada di Polresta Cirebon. Namun saat dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jabar, mereka juga mengubah semua keterangannya termasuk saat persidangan. Sejauh ini pihaknya belum menemukan intervensi kepada 8 pelaku hingga berbarengan mencabut keterangan tersebut. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran Ditreskrimum Polda Jabar. Diketahui Bareskrim Polri juga ikut membantu proses pencarian terhadap 3 buronan pembunuh dan pemerkosa Vina. Tim Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri turut membackup Polda Jabar untuk menangkap ketiga DPO. Namun, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, belum merinci lebih lanjut terkait proses penyelidikan dan perburuan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Diketahui Vina dan pacarnya Eki dibunuh pada 2016 lalu. 8 orang rekan pelaku telah ditangkap dan divonis penjara. Pengacara Hotman Paris Hutapea menduga ada pengaruh besar aparat di Jawa Barat terkait kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon. Hotman pun meminta Polri untuk mengusut ulang kasus Vina. Keluarga Vina telah bertemu Hotman Paris untuk meminta membantu mencari keadilan yang dialami korban. Hotman menemukan kejanggalan pada berita acara pemeriksaan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dugaan Hotman soal pengaruh besar oknum aparat dikarenakan semua BAP dari 8 tersangka menyatakan adanya 3 pelaku lainnya. Namun tak lama mereka langsung mencabut BAP soal 3 pelaku lain tersebut. Karena merasa ada kejanggalan di BAP, Hotman meminta Polda Jawa Barat kembali memeriksa 8 pelaku yang saat ini berstatus narapidana dan diperiksa ulang. Ia menduga ada oknum polisi yang turut terlibat dalam kasus tersebut. Selain itu, Hotman juga meminta agar BAP 8 tersangka diamankan. Ia turut meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menuntaskan masalah BAP kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hotman ingin kejanggalan BAP itu bisa ditindak langsung oleh Kapolri. Tadi, ya, siapa namanya? Tadi saya bicara dengan Khalid Denny di Polda Bandung. Ya di Bandung, di Kemon. Polda Bandung ada hal yang menarik pernyataan dari si Denny Khalid dari Polda Bandung. Dia bilang kasus ini rupanya sudah dilimpahkan dari 2016. Polda dari Polres Cirebon. Nah, yang menarik adalah hampir semua 8 orang yang ketangkap ini pada saat di BAP pertama menyatakan ada 3 orang lagi pelaku. Ya, semua ada di BAP. Ya. Nah, tapi kemudian berubah. Ya. Kemudian berubah sesudah Paulin pakai kejaksaan, mereka merubah BAP-nya. Nah itu satu. Dari segi logika manusia normal pun nggak mungkin 8 orang itu mengarang cerita bersamaan di awal-awal pada saat ditangkap. Ya kan? Berarti benar itu ada 3 orang. Ya, dari penafsiran kita sebagai ahli hukum. Karena pada saat di BAP kan terpisah. Hampir semuanya mengatakan ada 3 orang lagi. Tapi pada saat dilimpahkan ke kejaksaan, mereka merubah BAP sehingga diduga ada pengaruh di sini. Ada pengaruh di sini sehingga 3 orang ini bahkan sampai sekarang seolah-olah alamatnya tidak jelas. Maka padahal itu harusnya di BAP itu ada. Ya.
Dan yang jadi himbauan kami kepada Bapak Kapolri adalah ini ada sesuatu yang tidak beres di penyidikan di awal. Kalau 8 orang pelaku sudah menyatakan ada 3 orang lagi sebagai pelaku yang lain dan itu bersamaan semua dalam BAP terpisah, ya nggak mungkin itu halangan, nggak mungkin itu koinsiden. Tapi kemudian kok bisa BAP di BAP berikutnya pada saat di BAP akhir, pada saat penyitaan mereka merubahnya seolah menyangkal bahwa sudah dibagi 3 orang itu. Ya. Yang kedua, polisi sudah mengantongi ciri-ciri 3 pelaku yang diduga terlibat dalam pembunuhan disertai pemerkosaan terhadap Vina Cirebon. 3 buron tersebut adalah Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Nama terakhir diduga sebagai pelaku utama. Total ada 11 tersangka dalam kasus ini. 8 sudah diadili dan dijatuhi vonis. 7 orang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, yakni Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, Sudirman, dan Supriyanto. Sedangkan Saka Tatal hanya dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Masih ada 3 tersangka lain yang menjadi buron dan masuk dalam daftar pencarian orang. Mereka adalah Andi, 23 tahun, yang beralamatkan di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Secara fisik, ciri-cirinya memiliki tinggi 165 cm, berbadan kecil, rambut lurus, dan kulit hitam. Kemudian Dani, 20 tahun, beralamat di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Dia memiliki tinggi 170 cm, badan sedang, rambut keriting, dan kulit sawo matang. Dan ada pula Peggy alias Perong, berusia 22 tahun, alamat Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Tingginya 160 cm, berbadan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, mengaku kesulitan mencari 3 tersangka buron ini. Hal tersebut lantaran dari 8 pelaku yang sudah ditangkap, semuanya enggan mengungkapkan identitas 3 pelaku lainnya. Tiga pelaku pembunuh dan pemerkosaan Vina Cirebon hingga saat ini masih menjadi buron. Dari 3 pelaku, salah satunya adalah Peggy alias Perong, yang dikabarkan kini berada di Jakarta. Diketahui ada 3 pelaku yang saat ini masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang, yakni Peggy alias Perong, Andi, serta Dani. Polda Metro Jaya pun buka suara terkait informasi yang menyebutkan keberadaan salah satu tersangka pembunuhan Vina dan pacarnya, yaitu Muhammad Rizky Rudiana alias Eki. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam, menyatakan pihaknya siap membantu jika memang ada permintaan bantuan dari Polda Jawa Barat. Ia membantah bahwa ketiga buron kasus Vina disembunyikan aparat kepolisian. Ini sekaligus menjawab isu yang menarasikan bahwa salah satu di antara 3 tersangka buron tersebut merupakan anak anggota polisi. Jules menyebut justru korban bernama Rizky atau Eki lah yang merupakan anak anggota Polri. Sementara jajaran Polda Jabar hingga kini masih memburu ketiga pelaku. Pengusutan kasus tersebut pun juga belum dihentikan. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Kami akan terus mengupdate informasi lainnya. Tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.